Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Syaitri Ramadan dari 3D PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan sekitar. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak kalian semua untuk tetap menjaga lingkungan. Dengan begitu, lingkungan yang sehat, alam kita sehat, bumi kita sehat, kita bakal juga sehat. Salam lestari. Selamat menyimak. Enjoy. Pengertian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 menyebut pengertian lingkungan hidup sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Semua komponen-komponen lingkungan hidup seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup berhimpun dalam satu wadah yang menjadi tempat berkumpulnya komponen itu disebut ruang. Kondisi lingkungan saat ini semakin memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan tanpa batas. Berkaitan dengan perilaku manusia terhadap kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung tidak peduli, maka mengubah perilaku manusia menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis lingkungan. Kualitas lingkungan hidup sekarang ini semakin menurun karena tindakan eksploitatif terhadap alam yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan fungsi ekologinya. Misalnya, lapangan hutan yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor, serta penggunaan dinamit untuk menangkap ikan dapat merusak terumbu karang. Masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup dibagi menjadi 4. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun bertanggung jawab atas berbagai pencemaran yang ada. Sementara polusi udara disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan. Di lain pihak, pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. Pencemaran tanah terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Yang kedua, penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim secara global. Mulai banyak fisik yang mulai beralih menggunakan sumber daya terbarukan seperti listrik tenaga surya, biogas, mobil, tenaga matahari yang diterapkan oleh negara maju. Walau dalam jangka pendek, instalasi peralatan fasilitas teknologi ramah lingkungan ini akan terlihat cukup mahal, tetapi dalam jangka panjang akan sangat murah dibandingkan penggunaan energi fosil dan tidak terbarukan. 3. Pembuangan limbah. Permasalahan lingkungan hidup selanjutnya adalah pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan seperti di Kali Ciliwung di Jakarta atau kota-kota di Indonesia. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Padahal, sungai-sungai ini penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasok sumber makanan bagi masyarakat. Pembuangan limbah ini akhirnya akan menyebabkan pencemaran laut di Indonesia dan merusak ekosistem laut, sumber perikanan. Tidak kalah penting adalah pembuangan limbah nuklir. Pembuangan limbah nuklir memiliki bahaya kesehatan yang biasa, terutama akibat radiasi, plastik makanan cepat saji, kemasan, dan limbah elektronik murah mengancam kesejahteraan manusia. Pembuangan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar. Yang keempat, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan pelindung yang tak terlihat yang menutupi planet bumi, melindungi kita dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Penipisan lapisan ozon diperkirakan disebabkan oleh polusi yang disebabkan oleh gas klorin dan bromida yang ditemukan di klorofluorokarbon atau CFC.
Setelah gas beracun mencapai atmosfer bagian atas, mereka menyebabkan lubang di lapisan ozon yang terbesar berada di atas Antartika. CFC kini dilarang di banyak industri dan produk konsumen. Lapisan ozon penting bagi manusia karena mencegah radiasi ultraviolet atau UV yang berbahaya jika mencapai bumi. Ini wajib menjadi perhatian. Faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan. Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kerusakan akibat peristiwa alam. Peristiwa alam merupakan faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan. Banyak makhluk hidup yang tidak dapat bertahan melawan seleksinya alam. Peristiwa alam itu meliputi letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan kerusakan alam lainnya. Yang kedua, kerusakan akibat ulah manusia. 1. Pertanian. Penggunaan hutan merupakan salah satu contoh kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertanian ladang berpindah. Tempat yang ditinggalkan menjadi kurang subur dan ditumbuhi alang-alang. Akibatnya, saat musim hujan akan terjadi proses pengikisan tanah, permukaan yang intensif. Kedua, perikanan. Cara penangkapan ikan yang salah, seperti menggunakan pukat harimau, juga menyebabkan kian berkurangnya jenis-jenis ikan tertentu di daerah perairan. Terlebih lagi jika menggunakan bahan peledak, tidak hanya ikan yang mati, tetapi larva dan ikan kecil lautnya ikut mati. Ketiga, teknologi dan industri. Menggunakan traktor memang mempermudah dan mempercepat pembajakan sawah. Namun ada hal lain yang terbawa seperti sisa bahan bakar, buangan oli, dan sebagainya. Hal tersebut biasa merusak lingkungan. Dampak dari kerusakan lingkungan. Ada 4 dampak dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Yang pertama, punahnya spesies. Bahan pencemaran sangat berbahaya bagi kehidupan biota air dan darat. Berbagai jenis hewan mengalami keracunan, kemudian mati. Ada hewan yang dapat beradaptasi sehingga kebal terhadap bahan pencemaran. Dan ada pula yang tidak. Meskipun hewan beradaptasi, harus diketahui bahwa tingkat adaptasi hewan ada batasnya. Bila batas tersebut terlampaui, maka hewan tersebut akan mati. Yang kedua, gangguan keseimbangan lingkungan. Punahnya spesies tertentu dapat mengubah pola interaksi biologis dalam suatu ekosistem. Rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi menjadi berubah. Akibatnya, keseimbangan lingkungan terganggu. Daur materi dan daur biokimia menjadi terganggu. Ketiga, kesuburan tanah berkurang. Penggunaan pestisida dan insektisida dapat berdampak kematian fauna tanah. Hal ini dapat menurunkan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk terus-menerus dapat menyebabkan tanah menjadi asam. Hal ini juga dapat menurunkan kesuburan tanah. Demikian juga dengan terjadinya hujan asam. Yang keempat, keracunan dan penyakit. Orang yang mengkonsumsi sayur, ikan, dan bahan makanan tercemar dapat mengalami keracunan. Ada yang meninggal dunia, ada yang mengalami kerusakan hati, ginjal, menderita kanker, kerusakan susunan saraf, dan bahkan ada yang menyebabkan cacat pada keturunan-keturunannya. Upaya mencegah kerusakan lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yaitu ada 5. Yang pertama, reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak. 2. Mencegah penebangan liar dan menerapkan sistem tebang pilih. Ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif. Keempat, mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Yang kelima, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme di tanah. Usaha yang dilakukan untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Bidang kehutanan. Kerusakan hutan yang semakin parah dan meluas perlu diantisipasi dengan berbagai upaya. Beberapa usaha yang diperlukan antara lain. 1. Penebangan pohon dan penanaman kembali agar dilakukan dengan seimbang sehingga hutan tetap lestari. Yang kedua, memperketat pengawasan terhadap penebang-penebang liar dan memberikan hukuman yang berat kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, penebangan pohon harus dilakukan secara bijaksana. Pohon yang ditebang hendaknya yang besar dan tua agar pohon-pohon yang kecil dapat tumbuh subur kembali. Yang kedua, bidang pertanian. Mengubah sistem pertanian berladang atau berpindah-pindah menjadi pertanian menetap seperti sawah, perkebunan,
ketinggalan, dan sebagainya. Yang kedua, pertanian yang dilakukan pada lahan tidak rata atau curam, supaya dibuat teras atau sengkedan, hingga bahaya erosi dapat diperkecil. Ketiga, mengurangi penggunaan pestisida yang banyak digunakan untuk pemberantasan hama tanaman dengan cara memperbanyak predator atau binatang pemakan hama tanaman karena pemakaian pestisida dapat mencemarkan air dan tanah. Yang ketiga, bidang industri. Limbah-limbah industri yang akan dibuang ke dalam tanah maupun perairan harus dinetralkan terlebih dahulu, sehingga limbah yang dibuang tersebut telah bebas dari bahan-bahan pencemar. Oleh karena itu, setiap industri diwajibkan membuat pengolahan limbah industri. Kedua, untuk mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh asap industri yang berasal dari pembakaran yang menghasilkan CO karbon monoksida dan CO2 karbon dioksida, diwajibkan melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Penghijauannya itu menanami lahan atau halaman-halaman dengan tumbuhan hijau. Yang ketiga, mengurangi pemakaian bahan bakar minyak bumi dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti energi listrik yang dihasilkan PLTA, energi panas bumi, sinar matahari, dan sebagainya. Tumbuhan dapat hidup tanpa manusia, tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa tumbuhan. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari. Cukup sekian, dan terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.